yang ketiga pada mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Semuanya dalam keadaan sehat kan? Apa kabar hari ini? Sungguh luar biasa bisa lagi berjumpa dengan kalian. Hari ini kita akan membahas tentang interaksi komunitas mikroba dalam ekosistem. Ada beberapa interaksi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama neutralisme, kedua komensalisme, ketiga mutualisme, keempat kompetensi, dan kelima sinergisme, keenam amensalisme atau antagonisme, dan yang terakhir parasitisme. Seperti biasanya di akhir perkuliahan kita akan mengadakan post-test. Saat ini kita akan membahas tentang interaksi komunitas mikroba dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran pada topik dalam pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu membedakan interaksi dalam suatu populasi mikroorganisme, baik neutralisme, komensalisme, mutualisme, kompetisi, sinergisme, amensalisme atau antagonisme, dan parasitisme. Mikroorganisme selalu hidup sebagai populasi di dalam komunitas. Interaksi antar populasi di dalam komunitas sangat berarti pada beberapa populasi. Interaksi positif atau negatif dapat terjadi terhadap mikroorganisme di dalam komunitas. Dalam lingkungan, mikroba banyak digunakan dan sangat bermanfaat, seperti archaea dan bakteri. Hanya 5% bakteri yang bersifat merugikan. Sisanya 95% adalah bakteri yang menguntungkan. Aktivitas archaea dan bakteri yang menguntungkan antara lain: pertama, membantu proses pembusukan, kedua, meningkatkan kesuburan tanah, ketiga, menghasilkan oksigen, 4, menghasilkan biogas, 5, digunakan sebagai pengendali hama, 6, digunakan sebagai indikator pencemaran air, 7, menghasilkan zat asam, 8, membantu dalam proses pembuatan susu, ke-9, membantu menghasilkan bahan makanan dan minuman, 10, menghasilkan antibiotik dan vitamin, 11, merupakan bakteri dalam proses rekayasa genetika, dan ke-12, sebagai protein sel tunggal atau PST. Saat ini kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tipe-tipe interaksi dalam suatu populasi mikroorganisme. Interaksi dapat terjadi baik positif atau negatif pada satu populasi mikroorganisme. Tipe-tipe hubungan yang terjadi antara populasi mikroorganisme antara lain: pertama, neutralisme. Konsep neutralisme adalah tidak adanya interaksi terhadap dua populasi mikroorganisme. Neutralisme tidak akan pernah terjadi pada populasi yang menggunakan sumber nutrisi yang sama. Neutralisme terjadi pada populasi mikroba yang secara fisik lebih berbeda. Hubungan populasi mikroorganisme tersebut sedikit, dan bila populasi tidak mempunyai kesempatan untuk berinteraksi. Kedua, komensalisme. Hubungan komensalisme terjadi pada dua populasi, di mana satu populasi akan memperoleh keuntungan dan populasi lainnya tidak terpengaruh, atau salah satu mendapat keuntungan sedangkan yang lainnya tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga, mutualisme. Mutualisme atau juga disebut dengan simbiosis merupakan hubungan antara dua populasi mikroorganisme yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini sangat efektif. Hubungan satu dengan yang lainnya tidak dapat digantikan dengan spesies yang lain. Keempat, kompetisi. Kompetisi terjadi pada hubungan interaksi negatif antara dua populasi, di mana kedua populasi tersebut akan terpengaruh pada kehidupan dan pertumbuhannya.
terjadi pada dua populasi yang menggunakan sumber yang sama, baik dalam kondisi makanan yang cukup atau terbatas. 5. Sinergisme merupakan hubungan sinergisme antara dua populasi mikroba yang saling menguntungkan. Keenam, amensalisme atau antagonisme. Hubungan amensalisme terjadi bila salah satu populasi akan menghasilkan bahan yang akan menghambat populasi lainnya. Dan yang ketujuh, parasitisme. Hubungan ini antara mikroorganisme yang menguntungkan dan induk semang atau host yang ditempati rugi. Biasanya mikroba parasit lebih kecil daripada hostnya. Hubungan ini biasanya dengan kebutuhan makanan. Demikian materi kuliah di hari ini telah selesai. Kita akan berjumpa di materi pada kuliah berikutnya. Terima kasih, kemudian sampai jumpa.